Hai semuanya, kali ini aku akan mengajak kalian untuk melihat-lihat peninggalan sejarah yang ada di salah satu museum di Kota Bogor, yaitu di Museum Perjuangan Bogor yang ada di Jalan Merdeka nomor 56. Dan sebelum kita masuk, perhatikan protokoler kesehatan yaitu memakai masker dan juga mencuci tangan dengan bersih. Museum Perjuangan ini dibuka setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai, di mana semua isinya merupakan peninggalan sejarah para pahlawan yang berasal dari daerah Bogor, Sukabumi, Cianjur, dan juga sekitarnya. Sekarang saya ada di Museum Perjuangan Bogor dan saya mengajak kalian semua untuk jalan-jalan edukasi, jangan hanya main di mall atau tempat manapun hiburan. Ayo, walaupun misalkan corona, kita harus tetap belajar sejarah. Dan saya mengajak kalian untuk berkenalan dulu dengan Kepala Museum Bogor, yaitu dengan Pak Beni. Assalamualaikum Bapak. Beliau adalah Bapak Beni, beliau adalah Kepala Museum Perjuangan Bogor. Museum Perjuangan ini didirikan di tahun 1957 sebelum November. Ya. Dulu jalan ini namanya bukan Jalan Merdeka, namanya Jalan Sudirman. Ya, sekarang Jalan Merdeka nomor 56. Kenapa sih Jalan Merdeka saat ini? Karena justru ada Museum Perjuangan ini. Ya, jadi disebutlah Jalan Merdeka. Dulunya namanya Jalan Sudirman. Ya, terus juga tetap Museum Perjuangan ini walaupun di Kota Bogor, tapi bukan milik masyarakat Kota Bogor. Karena Bogor punya teritorial, ya, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Banten dan sekitarnya. Terus Museum Perjuangan ini ya diisi oleh berbagai senjata-senjata yang ada di senjata yang pernah dipakai oleh para pejuang kita di berbagai daerah yang dikatakan tadi daerah dari Jasinga, dari mana Sukabumi dan lain-lain ya dikumpulkan ya di sini, tujuannya untuk tidak tercecer ya. Jadi semua senjata ini asli ya yang dipakai. Senjata-senjata yang ada di Museum Perjuangan Bogor ini berasal dari para pahlawan yang sengaja dikumpulkan, dimasukkan ke museum ini agar tidak tercecer dan bisa kita lihat sampai sekarang. Nah, kita bisa lihat berbagai jenis macam senjata yang ada di sini. Menyapu musuh ya, ini bisa sampai 1 kilo ya. Ya. Di sini juga kita bisa melihat senjata tradisional pada zaman dahulu, yaitu bambu runcing dan juga granat. Ada juga foto-foto dari berbagai kegiatan para pahlawan kita pada zaman itu. Dan juga ada foto presiden kita yang pertama yaitu Bung Karno pada saat beliau sedang memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan di situ juga ada artikel serta koran-koran yang terbit pada tahun 1940-an. Di sini juga kita bisa melihat ada berbagai jenis mata uang yang beredar pada tahun 1940 dan juga 50-an, yaitu terdiri dari uang logam dan juga uang kertas. Kita juga bisa melihat ada jenis mata uang yang beredar pada saat masa penjajahan Jepang. Ada pula koleksi perangko dan juga kita bisa melihat beberapa diorama-diorama yang menggambarkan peperangan yang dilakukan para pahlawan untuk mengusir para penjajah
yang berada di daerah Bogor dan juga sekitarnya. Setelah melihat-lihat barang peninggalan yang ada di lantai 1, Pak Benny mengajak aku untuk melihat-lihat di lantai 2. Yuk kita naik ke atas. Saat di lantai 2, Pak Benny menunjukkan dan menjelaskan barang apa saja yang ada di lantai 2. Dan salah satunya Pak Benny menjelaskan bahwa ada barang-barang yang masih asli berlumuran darah para pahlawan. Dan mengapa barang itu tidak dicuci? Karena Pak Benny menjelaskan bahwa itu adalah salah satu saksi sejarah. Kalau Takana atau samurai itu ini dari Jepang. Kalau yang ada batasan buat tangannya itu dari Eropa, dari kita ya, golok ya. Saat di lantai 2, kita bisa melihat foto-foto para pahlawan dan juga jenderal-jenderal besar yang memimpin perlawanan pada para penjajah. Kita juga bisa melihat peninggalan-peninggalan para pahlawan yang masih berlumuran darah mereka, yang terdapat pada pisau, katana, keris, maupun senjata lainnya, dan juga pada baju pakaian mereka serta kain mereka, dan juga ada pada bendera. Darah ini sengaja tidak dibersihkan karena untuk menunjukkan bagaimana besarnya perjuangan dan perlawanan mereka untuk mengusir para penjajah demi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan yang menjadi koleksi utama serta menjadi keunggulan di museum ini ialah baju anggota Palang Merah Indonesia yang penuh dengan lumuran darah, di mana mereka gugur serta mencoba menyelamatkan nyawa para pejuang. Dan pada saat saya mencoba mengambil video ini, dan benar-benar bulu kuduk ini dibuat sangat merinding. Jadi walaupun kita sudah merdeka saat itu, tapi kita tidak duduk manis. Yang masih ada berkecamuk terus pertempuran walaupun tidak dengan penjajah lagi tapi dengan Inggris. Nah inilah ada apa gambaran-gambaran ya, di situ ya terlihat profilnya itu yang ada di berbagai daerah ya. Ketiga ini ada selain ada gambaran-gambaran perjuangan dari berbagai daerah, di sini juga ada profil-profil para pahlawan ataupun pejuang yang gugur di tahun 1940 hingga 50-an. Dan juga ada arsip-arsip penting yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. khususnya ke generasi penerus ya, ini harus diestafetkan, apapun ilmu yang didapat tentang sejarah, pengetahuan dan lain-lainnya, estafetkan kepada masyarakat maupun ke pendidik ya, dan lain-lain. Nah, supaya mereka itu tidak kehilangan jejak arti sejarah dan perjuangan maupun ilmu lainnya ya. Jadi harus menjadi yang
tadi lah generation forever ya, harus menjadi generasi yang berkesinambungan, jangan menjadi generasi yang tertidur ya. Artinya kita harus kreatif, inovatif, dan tip-tip positif ya. Nah, seperti itu ya. Jadi generasi penerus harus benar-benar kita menjalankan sesuai dengan cita-cita para pejuang terdahulu. Ya. Dan bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak Bangsa melupakan yang jasa melupakan. para pahlawannya. Ya. Terima kasih buat udah ngikutin video aku untuk jalan-jalan dan melihat-lihat semua yang ada di Museum Perjuangan Bogor. Dan jangan lupa untuk like and subscribe ya semuanya. Dadah!